Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang sudah singgah ke channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru singgah mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar ketika saya berkongsi terkait info-info terkini dan juga berita-berita terbaru, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya. Nah teman-teman, sebelum ini saya ada berkongsi terkait dengan video pengunggahan parodi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin mengupdate terkait dengan info tersebut. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Nah teman-teman, saya ada membaca di newsdetik.com. Di sini ada beberapa berita yang saya petik ya dari newsdetik.com, yaitu terkait dengan pembuat parodi Indonesia Raya ditangkap di Cianjur. Nah teman-teman, kita simak yuk, saya baca penuhnya seperti apa. Pembuat parodi Indonesia Raya ditangkap di Cianjur, PC rakitan diamankan. Jakarta, Bareskrim Polri menangkap NBF selaku terduga pemilik akun YouTube My ASEAN. Terkait video parodi lagu Indonesia Raya, MDF ditangkap di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat. Ya benar, kata Kabareskrim Komjen Listio Sigit saat dimintai konfirmasi Jumat 1 Januari 2021. Penangkapan MDF adalah hasil Joint Investigation Polisi Malaysia atau PDRM dengan Cyber Bareskrim Polri. Penangkapan pelaku parodi Indonesia Raya ini juga merupakan kerjasama Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. PDRM mulanya memeriksa saksi warga negara Indonesia berusia 11 tahun di Malaysia. Pemuda tersebut menyatakan pelaku parodi Indonesia Raya adalah pemilik akun YouTube My ASEAN berada di Indonesia. Berdasarkan informasi awal dari PDRM, di Tipit Siber, Bareskrim Polri pada Kamis 31 Desember 2020 menangkap MDF yang juga memparodikan lagu Indonesia Raya. Dasar penangkapan ialah laporan polisi LP_B _0730 Romawi 12 _2020 Bareskrim tanggal 30 Desember 2020. MDF ditangkap pukul 20 WIB ataupun 8 malam di Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti disita. Penangkapan pelaku parodi Indonesia Raya ini juga merupakan kerjasama PMJ dan Polda Jabar di bawah koordinasi Ditsiber Bareskrim Polri. 1 buah handphone Realme C2, 1 SIM card, 1 perangkat PC rakit yang terdiri atas CPU, monitor dan speaker, 1 akta kelahiran atas nama MDF, dan 1 KK atas nama MDF, begitu keterangan Bareskrim Polri. MDF disangkakan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. MDF juga disangkakan tindak pidana mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 64A, Junto pasal 70, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, jadi teman-teman, lagu parodi sebelum ini yang dibuat oleh pelaku berisi tentang penghinaan kepada lagu Indonesia Raya itu sendiri, bendera Sang Saka Merah Putih, kemudian kepada Presiden Bapak Joko Widodo,
kemudian kepada Bapak Soeharto, dan juga lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Tim Siber Bareskrim Mabes Polri menangkap pelaku pada Kamis malam kemarin. Pemilik akun YouTube My ASEAN ini kemudian dibawa ke Bareskrim Polri didampingi orang tuanya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi juga membawa sejumlah barang bukti saat penangkapan, seperti telepon genggam dan komputer. Polisi menangkap MDF yang diketahui memiliki kemampuan yang cukup mumpuni di dunia maya untuk mengelabui polisi. MDF dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan pasal penghinaan bendera dan lambang negara. PDRM berhasil mengamankan satu orang laki-laki ya, itu yang inisialnya NJ, itu umurnya 11 tahun. Ini warga negara Indonesia, ada di Sabah, Malaysia. Gitu. Kenapa NJ umur 11 tahun ada di sana? Karena NJ ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI, ya, di TKI, yaitu sebagai driver. Karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik Siber Bareskrim, gitu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Jadi dua-duanya di bawah umur ini. Jadi MDF ini nama asli, tetapi di dunia maya itu namanya adalah Faiz Rahman Simalungun ini. Faiz Rahman Simalungun, di dunia maya namanya dia. Tapi aslinya namanya adalah MDF itu. Tadi malam dia kita tangkap di rumahnya dan dia adalah kelas 3 SMP ya di Cianjur. Itu di sana. Kemudian yang bersangkutan si MDF ini kita bawa ke Bareskrim, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Penangkapan MDF bermula dari penangkapan NJ, seorang anak yang juga di bawah umur berusia 11 tahun yang ditangkap lebih dulu di Sabah, Malaysia. Ketua Polisi Negara Malaysia Tansir Abdul Hamid mengatakan polisi Malaysia telah menginterogasi pelaku parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Temuan ini telah diberitahukan ke Polri yang turut menginvestigasi kasus parodi lagu ciptaan WR Supratman itu. Polisi Republik Indonesia atau Polri dan kes ini dijangka tindakan yang mengaibkan ya, kehormatan sesebuah negara itu adalah suatu kesalahan yang amat berat ya. InsyaAllah apabila tertangkap nanti kita akan adili ya, bahawa kita akan dakwa dia di mahkamah untuk menerima hukuman yang sekeras-keras. Kementerian Luar Negeri menyebut telah mendapatkan informasi soal pelaku pembuat parodi lagu Indonesia Raya yang merupakan seorang WNI. Juru bicara Kemenlu, Teguh Faizasyah mengatakan polisi di Raja Malaysia dan Polri telah melakukan kerjasama dalam penanganan kasus ini. Dan diterbangkan ke Sabah bagi melakukan siasatan lanjut selain menjejak. Proses penyelidikannya masih berlangsung, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teguh Faizasyah kepada Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hermono. Selamat sore, Christian. Tadi juru bicara Kementerian Luar Negeri Pak Teguh Faizasyah bilang ini adalah hasil kerjasama antara dua kepolisian, dua negara. Pak Hermono bisa jelaskan kepada kami bentuk kerjasama seperti apa sehingga kemudian dua orang bisa ditangkap di dua tempat, di dua negara? Ya, sebetulnya memang dari awal sudah ada komunikasi antara PDRM atau polisi di Raja Malaysia dengan Mabes Polri. Bahkan Kepala Polisi Malaysia juga sudah berbicara langsung dengan Bapak Kapolri ya. Nah ini memang selama ini terjadi semacam pertukaran informasi lah ya dari indikasi-indikasi yang didapatkan di Malaysia. Selain itu di tataran implementasi di lapangan, staf teknis Polri yang ada di Tawau juga ikut terlibat dalam proses penyelidikan ya. Staf kita yang di Tawau itu juga sudah bertemu dengan kedua orang yang disangka melakukan tindak pidana ini. Jadi memang kita komunikasinya itu cukup intensif lah ya antara kedua kepolisian.
Termasuk juga pemberian informasi karena penangkapan MDF di Cianjur juga atas berdasar keterangan dari NJ ya Pak yang ditangkap di Sabah ya, anak-anak betul ya? Betul, masih anak-anak. Memang staf teknis Polri yang ada di Tawau juga kan sudah bertemu dengan ini anak. Ya, memang anak ini katanya pintar sekali ya, anaknya pintar sekali dan dari awal dia sudah mengatakan bahwa dia bisa memberitahukan siapa yang membuat video ini ya. Jadi dari situlah berkembang dan informasi itu kan sudah di-share juga kepada Polri oleh PDRM ya. Jadi ini merupakan kerjasama antara PDRM dengan Polri ya. Tetapi itu koreksi sedikit, sebetulnya anak yang di Sabah itu dia tidak ditahan. Dia tersangka tapi dia tidak ditahan, dibebaskan. Hanya bapaknya yang ditahan, tapi sudah dibebaskan juga, dibebaskan dalam pengertian di bail out gitu ya, dengan jaminan, dibebaskan dengan jaminan oleh kepolisian Lahad Gato ya. Jadi dua-duanya sekarang tidak ditahan, tidak ada yang ditahan. Oke, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses hukum selanjutnya Pak Hermono, mengingat satu tersangka di Sabah, ada satu tersangka di Indonesia dan di tengah adalah dua kepolisian dua negara yang berbeda. Akan seperti apa? Ya ini kita nanti tentunya ada koordinasi antara PDRM dengan Polri ya. Bagian deliknya ada di wilayah Malaysia yang melibatkan warga negara Indonesia dan masih di bawah umur. Kalau menurut Undang-Undang Malaysia, Child Act, Undang-Undang Anak-anak 2001, untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam grave crime atau kejahatan tingkat berat seperti pembunuhan, anak-anak memang tidak diadili, ya tidak diadili. Tetapi kan nanti kita belum tahu nih perkembangannya, apakah si anak yang ada di Sabah ini juga akan dituntut, kemudian juga apakah tindakannya ini termasuk dalam tindak pidana berat gitu ya. Nah ini sekarang masih dalam proses lah ya, kita belum tahu nanti endingnya akan seperti apa. Langkah dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia sendiri, karena ini adalah tersangkanya bagaimanapun juga adalah warga negara Indonesia, bakal seperti apa Pak Hermono? Ya selama ini kan masih proses investigasi ya, dan dari awal staf teknis Polri yang ada di Tawau di Sabah ini kan sudah terlibat dari awal, bahkan sudah menemui orang tuanya, menemui anak tersebut, melakukan wawancara dan lain-lain. Jadi kita sudah terlibat ya. Nah nanti kita lihat perkembangan berikutnya, apakah ini bisa sampai pro justisia atau bagaimana. Nanti tentu kita akan bertindak sesuai dengan perkembangan dari penanganan kasus ini seperti apa. Mungkin Pak Hermono mendapatkan informasi dari pihak kepolisian di Raja Malaysia. Seperti apa proses penyelidikannya sehingga kemudian ditemukan NJ, anak berusia masih di bawah umur begitu di Sabah. Pak Hermono dapat informasi soal itu? Ya itu berdasarkan nomor telepon yang berdasarkan nomor telepon yang mengupload ya, kalau menurut polisi Malaysia ya. Dari nomor telepon itulah dilacak ternyata pemiliknya seseorang yang ada di Sabah dan seorang WNI yang ada di Sabah. Awalnya dari nomor telepon. Awalnya dari nomor telepon. Pak Hermono atau dari perwakilan dari Kedutaan Besar sendiri sudah bertemu secara langsung dengan orang tua atau anak di bawah umur dengan inisial NJ? Belum, karena ini kan adanya di Sabah ya, di Malaysia Timur. Dan sekarang kita nggak bisa ke sana karena sampai sana nanti di karantina. Balik sini di karantina lagi. Tetapi kita kan ada konsulat yang ada di Tawau. Dan konsulat kita yang di Tawau itu sudah mengirimkan staf teknis Polri yang ada di sana untuk ikut dalam proses penyelidikan lah ya. Dan sudah bertemu dengan kedua orang tersebut. Pak Hermono, sebelumnya kan menjadi ketakutan munculnya kasus ini atau diketahui ada parodi lagu Indonesia Raya akan mempengaruhi hubungan kedua negara antara Indonesia dan Malaysia. Apa yang mau Anda sampaikan kepada publik di Indonesia setidaknya yang sebelumnya mungkin merasa terganggu dengan adanya parodi lagu Indonesia Raya ini? Ya tentu dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kita tidak boleh terlalu cepat mengambil suatu kesimpulan dan juga memberikan reaksi dari sesuatu yang belum jelas, apalagi
ini kan masalah cyber ya, jadi bisa saja itu hoax, bisa seperti sekarang kan ini terbukti bahwa yang membuat bukan orang Malaysia, paling tidak sampai saat ini yang sudah ditangkap atau diamankan adalah warga negara Indonesia. Jadi mohon untuk berita-berita yang belum terkonfirmasi, jangan terburu-buru memberikan suatu respon, apalagi reaksi yang berlebihan lah ya. Reaksi yang berlebihan itu yang harus dihindari. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono sudah bergabung bersama kami dari Kuala Lumpur, Malaysia. Nah teman-teman, jadi untuk teman-teman khususnya warga negara Indonesia atau siapapun, kita tidak boleh melakukan penghinaan ke atas individu ataupun ke atas negara ya. Jadi teman-teman juga harus menghormati. Jika berlaku hal seperti ini, jadi teman-teman akan rugi. Nah setelah ini, maka kasus ini akan dibawa ke pengadilan dan teman-teman akan dikenakan hukuman penjara. Nah itu merugikan teman-teman dan juga keluarga. Nah teman-teman, satu lagi pesan saya, jika sebelum ini kan beredar bahwa yang membuat video ini adalah disangka orang Malaysia. Namun setelah diketahui sekarang telah diselidiki dan ditangkap ternyata warga negara Indonesia. Jadi saya harap ke depannya teman-teman semua tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi semuanya kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan penyelidikan. Jadi kita jangan pernah menghina orang lain, negara lain ataupun apapun memerlukan, lebih-lebih mengandai-andaikan sesuatu yang belum pasti. Oke teman-teman, semoga teman-teman suka. Sekian perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.